Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang minyak atsiri dari kayu manis. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Wahyu Anissa Mega Brilianti, NIM D500-1817, Ria Sukmawati, NIM D500-180-158, Ninda Dika Rahmadani, NIM D500-180-186. Gambaran kayu manis. Indonesia merupakan salah satu penghasil kayu manis terbesar yang memasok sebagian besar pasar internasional dunia. Kayu manis yang paling banyak tumbuh di Indonesia adalah dari jenis Cinnamon Burmani. Kayu manis dikenal sebagai salah satu jenis rempah-rempah tertua di dunia. Kayu manis juga memiliki sifat yang keseluruhan dari bagian tanamannya mengandung minyak atsiri dengan komposisi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada manfaat kayu manis. Manfaat yang pertama yaitu dapat menurunkan kadar gula darah dan memiliki efek anti-diabetes yang kuat. Manfaat yang kedua yaitu memiliki efek baik pada penyakit neurodegeneratif. Manfaat yang ketiga yaitu mencegah kanker. Manfaat yang keempat yaitu dapat melawan bakteri dan jamur. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan sensitivitas terhadap hormon insulin. Manfaat yang kelima yaitu memiliki sifat anti-inflasi. Manfaat yang ketujuh yaitu dapat menjaga kesehatan jantung, dan manfaat yang terakhir yaitu kaya akan antioksidan. Kandungan kayu manis. Kandungan yang ada pada kayu manis yaitu saponin, flavonoid, tanin, kalium oksalat, zat penyamak, damar, safrol, eugenol, sinamaldehida, sinamal asetat, zat besi, vitamin K, serat, kalsium, mangan, benzil benzoat, dan velandren. Komposisi kayu manis yaitu ada alpha-pinen, benzaldehid, beta-pinen, limonen, 1,8 sineol, benzen propanal, terpineol, alpha-terpineol, alpha-kopain, cis dan trans sinamaldehid, asam sinamat, beta-karyofilen, alfa-humulen, alfa-kalakoren, karyofilen oksida, widren, toreol, benzil benzoat, linalol, alfa-bergamoten, kumarin, tetradekanal, alfa-kadinol, naftalen, alfa-sinensal, dan beta-elmen. Berikut merupakan cara budidaya kayu manis. Pertama, syarat tumbuh. Kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam di daerah dengan ketinggian 500-1500 mdpl. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 mdpl, tanaman akan tumbuh lebih cepat. Namun, kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kayu manis tumbuh baik di daerah yang beriklim tropis basah. Untuk jenis tanah yang sesuai untuk pertumbuhan kayu manis adalah tanah yang banyak mengandung humus, remah, berpasir, dan mudah menyerap air seperti latosol. Namun, kayu manis juga dapat tumbuh pada jenis tanah andosol, podosolik merah kuning, dan mediteran. Keasaman atau pH tanah yang cocok untuk kayu manis adalah pH 5-6,5. Yang kedua, persiapan lahan. Lahan untuk penanaman kayu manis harus bersih dari semak dan gulma. Sisa perakaran dibersihkan dari lahan. Selanjutnya, lahan dicangkul sebanyak 2 kali agar tekstur tanah gembur.
Kedalaman pencangkulan minimal 20 cm. Semakin dalam pencangkulan, maka pertumbuhan tanaman akan semakin baik, terutama di lokasi pembuatan lubang tanam. Setelah dicangkul, tanah diratakan kembali. Pada lahan yang miring, setelah dibersihkan dari semak belukar dan gulma dan dicangkuli, tanah diratakan dengan cara dibuat kontur atau teras untuk mencegah erosi. Teras dibuat sesuai dengan jarak tanam, yaitu dengan lebar sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Setelah ditentukan jarak tanamnya, selanjutnya lahan diberi air sebagai tanda letak lubang tanaman. Lubang tanam yang ideal untuk kayu manis berukuran 50 cm dikali 50 cm dikali 50 cm atau 40-50 cm dikali 40 cm dikali 40 cm. Selanjutnya, lubang tanam dibiarkan terbuka selama 1-2 bulan. Setelah didiamkan 1-2 bulan, lubang tanam ditutup kembali dengan tanah galian. Namun, sebelum dimasukkan, tanah galian bagian bawah dicampur dulu dengan pupuk kandang sebanyak 20-30 kg per lubang. Lalu masukkan terlebih dahulu tanah galian bagian bawah, lalu disusul dengan tanah bagian atas. Penutupan lubang ini dilakukan menjelang musim hujan. Yang ketiga, penyiapan bibit. Bibit kayu manis dapat berasal dari yang pertama, bibit asal biji, yang akan ditanam sebaiknya sudah berumur 8-12 bulan di persemayan. Kemudian dicabut perlahan dengan menyertakan tanah pada perakaran bibit. Yang kedua, bibit asal tunas, yaitu tunas yang sudah ditebang dapat ditanam di kebun setelah ditumbuh akar. Setelah berakar, tunas ini tingginya harus sudah mencapai 50-60 cm. Jika terlalu tinggi, tunas tidak tahan dengan hembusan angin. Yang keempat, ada penanaman. Ada 2 sistem penanaman kayu manis yang dapat dilakukan. Adalah sistem monokultur, yaitu sistem penanaman di mana lahan hanya ditanami satu jenis tanaman saja, dengan menggunakan jarak 1,5 meter dikali 1,5 meter. Jumlah tanaman 4.400 pohon per hektar. Yang kedua, sistem tupang sari, yaitu sistem pertanaman di mana lahan pertanaman ditanami lebih dari satu macam tanaman. Jenis tanaman yang umumnya digunakan antara lain palawijaya, sayur, buah, kopi, dan cengkih. Untuk waktu tanam yang tepat untuk penanaman adalah pada saat musim hujan. Cara tanam pada sistem tupang sari ini yaitu setelah dibuat lubang, bibit dapat diletakkan di bagian tengah, lalu ditimbun tanah. Untuk bibit yang berasal dari tunas, penanamannya agak miring. Jumlah daun sebaiknya dikurangi untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Yang kelima, pemeliharaan. Langkah awal yaitu penyulaman. Setelah bibit kayu manis ditanam, tidak semua akan tumbuh baik. Bibit yang pertumbuhannya kurang baik atau mati harus segera diganti dengan bibit yang baru. Penyulaman dilakukan setelah tanaman ditanam sekitar 3 bulan. Namun, waktu yang paling tepat untuk penyulaman adalah saat musim hujan. Langkah kedua yaitu pemupukan. Pemberian pupuk tanaman kayu manis sebaiknya pada umur 3-4 bulan setelah tanam, dengan frekuensi 2 kali setahunnya, yaitu pada saat awal dan akhir musim hujan, agar pupuk dapat cepat larut dalam tanah, sehingga dapat segera diserap oleh akar tanaman. Langkah berikutnya yaitu penyiangan. Penyiangan gulma sangat diperlukan agar pertumbuhan kayu manis tidak bersaing dengan gulma tanaman. Setiap bulan, gulma dibersihkan dengan menggunakan cangkul. Setelah tanaman berumur 2-4 tahun, penyiangan cukup dilakukan 3 bulan sekali. Langkah terakhir yaitu penjarangan. Penjarangan merupakan salah satu bagian kegiatan pemeliharaan dan pemanenan.
Hal ini dimaksudkan tanaman yang dijarangkan merupakan hasil panen sebelum panen total dengan penebangan seluruh tanaman. Bila jarak penanaman rapat, maka harus dilakukan penjarangan agar sinar matahari dapat diserap tanaman secara baik. Bila hal ini tidak dilakukan dengan tanaman yang rapat, maka sinar matahari tidak masuk sampai ke bagian dalam tajuk tanaman, yang menyebabkan kelembaban akan terjadi di sekitar tajuk tanaman, yang menyebabkan mudahnya tanaman terserang penyakit dan pertumbuhan tanaman terhambat, dan mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat dan menurunnya kualitas kulit kayu manis. Yang keenam, hama dan penyakit yang biasa mengganggu pertumbuhan kayu manis, yaitu ulat sikat kuning, ulat kenari, kutu loncat, kembang moncong, dan kutu perisai. Yang ketujuh, panen dan pasca panen. Panen dapat dilakukan ketika warna daun dari tanaman kayu manis berwarna hijau tua, dan untuk panen pertama dapat dilakukan ketika usia pohon kayu manis berumur 8 tahun. Pemanenan kayu manis dilakukan dengan cara mengerat kulit batang dan kulit ranting dari tanaman kayu manis yang telah cukup umur. Cara memproduksi minyak atsiri dari kayu manis. Cara yang pertama bisa menggunakan penyulingan dengan sistem rebus atau water distillation. Cara yang kedua dengan penyulingan air dan uap atau water and steam distillation. Dan cara yang ketiga menggunakan penyulingan dengan uap langsung atau direct steam distillation. Cara yang pertama yaitu penyulingan dengan sistem rebus atau water distillation. Cara penyulingan dengan sistem ini adalah dengan memasukkan bahan baku, baik yang sudah dilayukan, kering, ataupun bahan basah ke dalam kettle penyulingan yang telah berisi air, kemudian dipanaskan. Uap yang keluar dari kettle dialirkan dengan pipa yang dihubungkan dengan kondensor. Uap yang merupakan campuran uap air dan minyak nantinya akan terkondensasi menjadi cair dan ditampung ke dalam suatu wadah. Selanjutnya, cairan minyak dan air tersebut dipisahkan dengan separator, pemisah minyak, untuk diambil minyaknya saja. Cara ini biasa digunakan untuk menyuling minyak aromaterapi seperti mawar dan melati. Meskipun demikian, bunga mawar dan melati serta sejenisnya akan lebih cocok dengan sistem enfluorasi, bukan destilasi. Yang perlu diperhatikan dalam proses ini yaitu kettle-nya. Kettle terbuat dari bahan anti karat seperti stainless steel, tembaga, atau besi berlapis aluminium. Cara yang kedua yaitu penyulingan dengan air dan uap atau water and steam distillation. Cara ini cara yang paling banyak dilakukan pada dunia industri karena cukup membutuhkan sedikit air sehingga bisa menyingkat waktu proses produksi. Metode kukus ini biasa dilengkapi sistem kohobasi atau air kondensat yang keluar dari separator masuk kembali secara otomatis ke dalam kettle agar meminimkan kehilangan air. Bagaimanapun juga, harga produksi juga diperhitungkan dalam aspek komersial ini. Di sisi lain, sistem kukus kohobasi ini lebih menguntungkan karena terbebas dari proses hidrolisa terhadap komponen minyak atsiri dan proses difusi minyak dengan air panas. Selain itu, dekomposisi minyak akibat panas akan lebih baik dibandingkan dengan metode uap langsung atau direct steam distillation. Metode penyulingan dengan sistem kukus ini dapat menghasilkan uap dan panas yang stabil karena tekanan uapnya konstan. Cara yang ketiga yaitu penyulingan dengan uap langsung atau direct steam distillation. Pada sistem ini, bahan baku tidak kontak langsung dengan air maupun api, namun hanya uap bertekanan tinggi yang difungsikan untuk menyuling minyak. Prinsip kerja metode ini adalah membuat uap bertekanan tinggi di dalam boiler, kemudian uap tersebut dialirkan melalui pipa
dan masuk ke dalam kettle yang berisi bahan baku. Uap yang keluar dari kettle dihubungkan dengan kondensor. Cairan kondensat yang berisi campuran minyak dan air dipisahkan dengan separator yang sesuai dengan berat jenis minyak. Kemudian penyulingan dengan metode ini juga biasanya dipakai untuk bahan baku yang membutuhkan tekanan tinggi pada proses pengeluaran minyak dari sel tanaman, misalnya gaharu, cendana, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.